Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan membahas tentang pendidikan Islam dalam pemikiran Ismail Raji, Al-Faruqi, dan Naqib Al-Atas. Sebelum itu, perkenalkan saya Elsa Rahmafani dan rekan saya Alia Deska Fahera. Ismail Raji Al-Faruqi. Al-Faruqi lahir di Java, Palestina pada tanggal 1 Januari 1921 dan meninggal pada tahun 1986. Al-Faruqi memulai pendidikan dasarnya di Lebanon yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa pengantar dari tahun 1926 hingga 1936. Ismail Raji Al-Faruqi ia melanjutkan pendidikan tingginya di American University Beirut pada tahun 1941. Setelah mendapatkan gelar BA, Faruqi melanjutkan studinya di India University dan meraih gelar Master dalam bidang filsafat pada tahun 1949. 2 tahun kemudian ia meraih gelar kedua dalam bidang yang sama dari Universitas Harvard pada tahun 1951 dan berhasil memperoleh gelar master dalam bidang filsafat dengan judul disertasi Metaphysics and Epistemology of Value. Setelah itu ia memutuskan untuk kembali ke Universitas Indiana dan menyelesaikan pendidikan doktoralnya di sana. Akhirnya pada tahun 1952 ia berhasil memperoleh gelar PhD Philosophy of Doctor pada bidang filsafat. Berikut ada beberapa contoh karya-karya dari Ismail Raji Al-Faruqi. Selanjutnya yaitu konsep pendidikan Islam menurut Ismail Raji Al-Faruqi. Yang pertama yaitu fitrah manusia dan dampak pada pendidikan. Yang kedua yaitu dasar dan tujuan pendidikan Islam. Yang ketiga kurikulum pendidikan Islam. Yang keempat lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu fitrah manusia dan dampaknya pada pendidikan. Manusia merupakan objek dari pendidikan. Dalam agama Islam, pendidikan memiliki arti yang penting karena dapat membentuk karakter individu, baik itu sifat yang positif maupun negatif. Oleh karena itu, Islam mewajibkan pendidikan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali, dan tidak ada batasan waktu untuk memulainya selama manusia masih hidup di dunia ini. Menurut Al-Faruqi, teori pendidikan Islam harus berdasarkan pada pemahaman yang benar mengenai hakikat manusia. Pembahasan mengenai hal ini sangat penting dan harus menjadi pijakan dalam melakukan aktivitas pendidikan. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai konsep fitrah manusia, pendidikan Islam tidak akan memiliki arah yang jelas. Selanjutnya yaitu dasar pendidikan Islam. Yang pertama yaitu kesatuan Tuhan, yang kedua kesatuan alam, yang ketiga perpaduan kebenaran dan pengetahuan, yang keempat kesatuan hidup, yang kelima kesatuan umat manusia. Sedangkan tujuan pendidikan Islam yaitu untuk membentuk peserta didik menjadi khalifatullah fil ard, seperti tujuan Allah menciptakan manusia agar mereka dapat mengelola segala aspek kehidupan di bumi. Output dari pendidikan Islam adalah untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari dan untuk sepenuhnya menyerahkan hidup kepadanya. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan menurut Al-Faruqi. Dalam konteks ini, Al-Faruqi sepertinya setuju dengan konsep lembaga pendidikan yang diterapkan oleh Ikhwanul Muslimin yang pertama kali digagas oleh Hasan al-Banna. Konsep lembaga tersebut dikenal dengan usroh, yang berarti dari bahasa Arab yang berarti keluarga. Konsep lembaga seperti ini akan lebih sukses dalam melaksanakan pendidikan Islam. Sistem pendidikan ini mirip dengan sistem kerja multi-level marketing yang saat ini sangat populer di kalangan masyarakat bisnis untuk menarik pelanggan. Syekh Muhammad Naqib Al-Atas dilahirkan di Bogor, Jawa Barat pada tanggal 5 September 1931. Al-Atas mendapatkan pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar Ngeheng. Namun kemudian ia pulang ke Jawa Barat dan masuk di pesantren Al-Urwatu Al-Wutsaka Sukabumi, sebuah lembaga pendidikan yang menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar. Setelah Perang Dunia Kedua pada tahun 1946, Naqib kembali ke Johor, Malaysia untuk menyelesaikan pendidikan selanjutnya. Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya pada tahun 1951, Al-Atas bergabung dengan Resimen Melayu sebagai kadet dengan nomor 6675, Jenderal Gerard Templer di Malaya. Memilih Al-Atas untuk mengikuti pendidikan militer pertama di Inggris pada tahun 1952 sampai 1955.
Setelah menyelesaikan studinya, Al-Atas ditugaskan sebagai pegawai kantor di Resimen Kerajaan Malaya, Federasi Malaya. Namun ia memutuskan untuk keluar dari kepegawaiannya secara sukarela dan masuk ke Universitas Malaya di Singapura. Pada saat keluar dari dinas militer, ia telah menyandang pangkat letnan. Pada tahun 1999, ia berhasil menyelesaikan studi sarjananya. Selanjutnya, Al-Atas mengambil program magister di McGill University, Kanada dengan mengambil jurusan Islamic Studies. Selanjutnya, ini merupakan contoh karya-karya dari Naquib Al-Atas. Pendidikan perspektif Muhammad Naquib Al-Atas, yaitu menurutnya pengertian pendidikan berasal dari kata ta'dib yang bermakna penyemaian dan penanaman adab dalam diri seseorang. Al-Quran menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah contoh yang ideal bagi orang yang beradab sebagai manusia yang sempurna atau manusia universal. Kurikulum pendidikan Islam didasarkan pada sumber-sumber yang jelas dan mapan, yang memerlukan pemahaman, penafsiran, dan penjelasan yang otoritatif. Al-Atas menyatakan bahwa otoritas tertinggi dalam Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menjalankan sistem kurikulum pendidikan Islam, Al-Atas mengacu pada tradisi Islam dalam hal otoritas dan menerapkan ide-ide universal secara kritis dan kreatif untuk menyelesaikan banyak masalah. Tujuan pendidikan dari Al-Atas, beliau percaya bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan kebajikan dalam individu manusia sebagai manusia dan sebagai individu. Akhirnya tujuannya adalah untuk menciptakan manusia yang baik dalam kehidupan material dan spiritual, dengan berfokus pada pembentukan aspek pribadi individu dan menciptakan masyarakat yang ideal. Oleh karena itu, Al-Atas ingin pendidikan Islam mampu mencetak manusia yang baik secara universal, yang memiliki orientasi sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah yang di bumi. Dengan tujuan yang tinggi, Al-Atas ingin pendidikan mencetak manusia paripurna, yang memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan universal, dan mencerminkan ketauladanan Nabi Muhammad SAW. Metode pendidikan dari salah satu dari sifat-sifat pendidikan dan epistemologi Islam yang dijelaskan dengan jelas dan diterapkan oleh Al-Atas adalah metode tauhid dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, Al-Atas juga menggunakan metafora dan cerita sebagai contoh atau perumpamaan dalam metodenya, yang juga banyak digunakan dalam Al-Quran.